Nggak usah berbicara kita mau mengalahkan bangsa lain. Kalau kita sebagai perusahaan, nggak usah berbicara mengalahkan perusahaan lain. Karena dunia dan hidup ternyata bukan tentang menang kalah, bukan. Baiklah, karena memang selama 1 tahun ini kita sudah menetapkan tema besar ya, yaitu Infinite Games. Nah, nanti Pak Eloy berkenan untuk sedikit mereview, karena setiap perjumpaan ya Pak Eloy ya, kita sepakati untuk mereview ya, dari tema besar kita Infinite Game. Apa yang dimaksud dengan tema ini? Mungkin langsung kita mulai perbincangan pagi ini. Silakan Pak Eloy. Saya bersama dengan tim sepakat bahwa tahun ini 2021 dengan berbagai tantangannya, kita mau mengusung tema tahunan tadi, Infinite Games. Ini sebetulnya saya diinspirasi oleh sebuah buku yang ditulis sudah lama, pada tahun 1986 oleh Profesor Emeritus of History and Literature of Religion at New York University, namanya James Carse. Beliau menuliskan buku Finite and Infinite Games, tetapi kemudian buku ini dimodernkan, dipopulerkan lagi oleh seorang pemikir, seorang penulis, dan saya kira teman-teman yang menyukai buku bisnis dan leadership pasti familiar sekali dengan nama dari yang dikenal itu Simon Sinek ya. Beliau menuliskan buku barusan di tahun 2000 yang lalu, beberapa bulan yang lalu, judulnya Infinite Games. Nah, pada dasarnya finite dan infinite itu mengatakan bahwa ada setidaknya 2 jenis permainan di dalam hidup. Pertama adalah finite dan infinite. Finite itu terbatas, tetapi infinite itu tidak terbatas. Dulu Pak Dewo ini kan jago matematika, Mas Daril, dan accounting, finance latar belakangnya. Samalah dengan Mas Daril. Jadi kalau udah bicara mengenai angka-angka ya tidak terbatas, infinite. Itulah keahlian bapak-bapak berdua ini. Nah, jadi apa yang kami maksudkan? Kita mau memastikan smart listeners yang mengikuti acara kita setiap hari Senin pagi itu memahami bahwa you are your competition. Bahwa kompetitor itu bukan di luar perusahaan kita, bahkan bukan di luar diri kita, tetapi di dalam perusahaan kita dan di dalam diri kita. Kalau kita bicara di konteks bangsa, bagaimana kalau Indonesia mengeluarkan potensi terbaiknya? Nggak usah berbicara kita mau mengalahkan bangsa lain. Kalau kita sebagai perusahaan, nggak usah berbicara mengalahkan perusahaan lain. Karena dunia dan hidup ternyata bukan tentang menang kalah, bukan. Tetapi tentang mengeluarkan potensi terbaik dari diri kita, setia memberikan yang terbaik, karena you are your competition, ladies and gentlemen. Outdo yourself. Sebagai teman-teman sales, outdo yourself. Yang dikalahkan itu bukan orang lain. Yang dikalahkan itu adalah ego kita, kemalasan kita, rasa mau menyerah aja dah, udah nggak kuat nih. Outdo yourself, my friend. You are your competition. Dan saya bersyukur sekali karena salah satu tim di dalam Theocentric Motivation and Leadership itu adalah Pak Dewo. Ini memang bagian keahlian beliau, ya, eksekusi, strategi, leadership, improvement. Jadi saya kira pagi ini biar sebentar Pak Dewo mengantar kita, tapi sudah waktunya istirahat ya. Ya Pak Dewo ya, sabar ya. Nah, jadi seperti yang sampaikan Pak Eloy tadi, Infinite Games itu adalah tema utuh kita selama tahun 2021 dan nanti subtemanya itu banyak ya. Nah, mungkin tadi Pak Eloy sudah menggiring ke Pak Dewo karena waktunya terbatas, kita mulai langsung Pak Dewo ya. Ini sesuai dengan apa yang kita sepakati, radikal secara disiplin dalam eksekusi terhadap strategi organisasi. Boleh kita mulai Pak Dewo, silakan. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bicara mengenai sukses, keberhasilan, masa depan yang baik itu ada 2 jenis. Satu adalah success by design, 2 adalah success by chance atau by luck. Sukses karena memang kita desain, ada juga sukses karena faktor keberuntungan, kebetulan. Ada yang seperti itu, kok bisa Pak? Bisa saja. Saya nggak ngapa-ngapain ternyata sukses. Saya nggak merencanakan apa-apa, ya kerjain aja ternyata sukses.
tapi itu biasanya tidak sustainable. Karena apa? Oke. Ya, seberuntung-beruntungnya orang mungkin ya tidak akan selalu beruntung kan begitu. Kecuali namanya memang untung ya, jadi selalu beruntung. Tetapi secara umum seperti itu, biasanya tidak sustainable. Nah, beda dengan yang success by design, karena memang didesain untuk sukses, maka biasanya dia akan sustainable, bisa diulang, bisa dipelajari, bisa diduplikasi, bisa direplikasi. Nah, itu kalau kita bicara mengenai success by design, bukan by chance atau by luck. Kalau by luck kita mempelajari setengah mati, nggak bisa menirunya. Tapi kalau by design kita bisa belajar, oh ternyata suksesnya seperti itu. Nah, dalam konteks sukses by design itulah kita berbicara mengenai dua sisi mata uang tadi, strategi dan eksekusi. That is how we design our future, kata mbahnya manajemen kemarin Peter Drucker kan gitu. Bagaimana kita mengharapkan masa depan? Ya kita create katanya, atau memprediksi masa depan kita create. Caranya apa? Yaitu meng-create success by design melalui strategi dan eksekusi. Kemudian kemarin juga kita sudah berbicara kalau goal itu adalah from X to Y by when, dari X ke Y by kapan, maka eksekusi itu adalah, atau strategi itu adalah the how, bagaimana kita melakukannya. Dan yang berikutnya kita juga kemarin sudah berbicara mengenai pilihan. Strategi adalah pilihan. Kenapa pilihan? Karena idealnya strategi itu harus unik, berbeda dengan perusahaan lain. Kalau sama dengan perusahaan lain, kita tidak mikir strategi namanya, kan begitu. Karena apa? Karena strategi yang baik, pilihan yang baik itu ada didasarkan pada keunikan perusahaan, didasarkan pada kompetensi perusahaan, didasarkan pada competitive advantage dari suatu perusahaan atau dari seseorang, didasarkan pada kompetensi. Kalau kita mendasarkannya pada kompetensi, maka strategi kita akan unik dan kita akan menang. Kira-kira seperti itu, Mas Ariel. Oke, baiklah. Mungkin Pak Elo mau mengawali tentang eksekusi atau bagaimana Pak Elo sebelum kita harus melihat secara struktural dari hulu ke hilirnya nih, karena nggak mungkin juga gitu loh para tim SDM yang ada, aset yang udah mumpuni itu bergerak tanpa adanya perintah langsung dari para pemimpinnya. Karena ada hal yang mau saya tanyakan juga nih sehubungan dengan Radix ini antara pemimpin, kemudian juga strategi dan dieksekusi sama timnya. Oke, Pak Elo boleh mengawali lebih dulu, Pak Elo. Silakan. Terima kasih Mas Daril dan terima kasih Pak Dewo, detail sekali, thank you. Smart listeners dan sahabat Sonora, ketika bicara strategi, eksekusi, kadang kita berpikir, oh ini hanya untuk teman-teman yang menduduki jabatan tinggi di organisasi. Di satu sisi, betul, ini memang permainan. Ya, ini mainan para decision makers nih, top management. Tapi sebenarnya tidak seluruhnya benar juga kalimat itu. Strategi di level personal pun itu penting sekali loh Mas Daril. Kalau di level personal kemarin ya di hari Senin yang lalu saya mengatakan kata kuncinya what is your one thing. Kita memasuki 2021. Yang terpenting untuk Anda itu apa? Prioritas hidup Anda secara pribadi apa? Karena seseorang tidak mendapatkan apa yang dia mau, simply karena dia belum menentukan dia maunya apa. Gitu loh Mas Daril. Saya ulang kalimat ini penting sekali ya. Anda bisa tidak mendapatkan apa yang Anda mau, bahkan apa yang Anda butuhkan loh. Simply karena Anda belum menentukan, belum memutuskan maunya apa. What do you want? What is your one thing? Ketika bangun pagi, lalu bekerja seharian, sebelum tidur, apa yang Anda itu rasa ini menginspirasi? Ini yang saya mau. Contoh, saya sudah sampaikan minggu lalu bahwa saat ini saya bersama tim Capstone Asia Servitama, para CTMers, Certified Theocentric Motivators, sudah ketok palu bahwa kita fokus untuk membangun Theocentric Motivation
and Leadership Community, TML Community. Maka sekarang saya pun lagi live di TML Community. Pesertanya baru 60 orang, followersnya baru 60 orang, tetapi saya bahkan memutuskan 2021, saya akan live dari TML Community, tidak lagi dari akun Eloy Zaluhu. Why? Karena this is my priority. Karena itu, di level personal, mari smart listeners, if I ask you, what is your one thing in 2021? Anda harus bisa jawab. Karena kalau sudah bisa jawab, baru bicara eksekusi, dan nanti eksekusinya menjadi tajam sekali. Saya kira demikian, Mas Daryl. Mindset yang bertumbuh itu ya akan membuat kita menuju ke diri kita siapa gitu loh. Balik lagi ke theocentric motivation yang sering mengatakan apa yang saya lakukan di dunia ini adalah apa yang menjadi sebuah misi dari Yang Maha Kuasa gitu ya. Right. Setelah selesai baru kita bawa pulang laporan kepada Yang Maha Kuasa. Bahasanya seperti itu Pak Eloy ya. Makanya inilah penting growth mindset kita bahas. Oke, Pak Eloy, kalau kita melihat seorang pemimpin, tadi kan saya mengatakan ini erat kolerasinya dengan strategi dan eksekusi. Tanpa hulu ke hilir itu nggak akan mungkin bisa sempurna. Strategi yang oke, eksekusi yang mumpuni. Peran pemimpin dalam hal ini seperti apa, Pak Eloy? 2 menit sebelum kita break, silakan. Oh, this is good. Dan ini juga topik kesukaan Pak Dewo nih kalau udah bicara. Sabar Pak Dewo ya. Jadi, smart listeners dan sahabat Sonora, dari 16 tahun yang lalu, jadi begini Mas Daryl, nanti 10 Februari 2021, Capstone Asia Servitama merayakan ulang tahun yang ke-16 tahun. Sejak saat itu, saya sudah memikirkan Capstone itu positioning di pasarnya apa. Nah, itu sesuai dengan passion yang ada dalam hati pikiran saya waktu itu. Nah, kalau dilihat logonya Capstone itu, ada 3 kata kunci di sebelah kanan. Pertama, di atas strategi, di bawahnya eksekusi, di tengahnya leadership. Nah, ketiga itu nanti dikumpulkan menjadi culture. That's how I define culture. Budaya perusahaan itu harus terdiri dari 3. Strateginya apa? Lalu kemudian dieksekusi atau tidak? Nah, bagaimana cara mengeksekusi? Tidak ada cara lain kecuali kepemimpinan di sana kuat. Karena leadership adalah yang membuat sesuatu berhasil atau tidak. Leadership adalah yang membuat sesuatu tereksekusi atau tidak. Strategi sudah dibikin, tapi eksekusi tidak berjalan, pasti berarti leadership-nya lemah. Jadi leadership dikuatkan, automatically eksekusinya nanti akan terjadi. Dan kalau eksekusinya terjadi, that's what we call culture.